almarhum Eril itu ya, kok nggak ketemu-ketemu. Iya. Nah, kapasitasnya ditingkatkan. Banyak kalau Eril itu memang khas ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wah, udah ketahuan ada suaranya. Berarti memang V untuk di hari ini ya tidak sendirian, karena di studio kita selain Anda bisa mendengarkan ya melalui siaran saat ini, juga tayangan visualnya juga ada di YouTube. Jadi langsung aja ya cek di YouTube Suara Muslim TV. Oke, nah kalau kita memang pergi ke suatu tempat, itu Anda mungkin pemikirannya seperti apa sih? Pastinya kan pingin healing ya, kata anak sekarang tuh bahasanya healing. Atau mungkin pingin banget relaksasi. Tapi kalau di satu tempat itu, atau mungkin yang kita diami saat ini ya, terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Apa sih poin pertama atau langkah pertama? Kayaknya yang pertama cemas aja deh, gitu nggak sih Pak Wawan? Karena udah bener-bener blank banget. Nah, udah ada clue-nya Pak Wawan. Dan ada salah satu mata pelajaran yang saya sukai di nama beliau. Ini nama asli KTP Pak ya? Nama asli KTP saya sesuai dengan standar pemerintah sekarang ya, 3 kata. Kalau naik gaji itu nggak usah nambah-nambah gitu. Nggak usah nambah ya Pak. Nama saya Rahmat Subekti Kimiawan. Kimiawan ya, memang Kimiawan. Karena ibu saya manggil sejak kecil itu dengan Wawan, jadi ya akhirnya Wawan Kimiawan. Wawan Kimiawan itu biasanya orang Sunda ya. Iya, soalnya biasanya kalau ada beberapa abjad yang diulang ya, itu biasanya itu orang Sunda. Ternyata enggak ya Pak? Betul, enggak. Saya asli Surabaya, arek Surabaya ya. Bonek gitu ya. Nah, Pak Wawan Kimiawan ini kan aktif di berbagai komunitas ya. Kalau saya pernah dengerin dulu siaran-siaran di hari Ahad itu, kalau Mitra Muslim mungkin pernah dengar ada yang namanya program kombinasi. Itu memang beliau komunitas ini yang sering banget datang ya Pak. Hobi dan komunitas ya. Iya, komunitas ya Pak ya. Iya. Oke, boleh deh Pak kita sharing lagi, mungkin ada beberapa yang baru dengar atau baru melihat Pak Wawan Kimiawan, Mitra Muslim yang ada di samping V. Ini komunitasnya sekarang apa aja Pak? Nambah nggak? Beranak pinak nggak malahan? Ya, terima kasih Mitra Muslim yang dirahmati oleh Allah, Mbak V, dan seluruh penonton ya, yang menyaksikan ya. Ya. Bersyukur ya, alhamdulillahirobbilalamin diundang kesekian kalinya setelah pandemi. Kita sekarang sudah tidak pakai masker ya. Insya Allah ini sebuah ikhtiar kita bersama. Ya, selama hampir 2-3 tahun kita ini berkutat dengan sesuatu yang tidak disangka-sangka semuanya. Betul, Pak. Jadi pelajaran yang terbaik itu ya Pak. Betul. Wawan ya. Dan di sana itu juga ada banyak pelajaran survival juga di sana, Pak. Oke. Ya, nanti kita ceritalah gitu ya. Iya. Kalau dari sisi komunitas ya memang komunitas saya memang tidak lepas dari kaitan dengan relawan kemanusiaan, kegiatan outdoor activity gitu ya. Gitu. Saya di Survival Skill Indonesia itu dapat amanah jadi ketua pusatnya. Masya Allah. Kemudian di mana lagi ya? Di mana lagi Pak? Di Suara Muslim juga jadi narasumber. Gitu ya Pak ya. Oke, terus apa lagi Pak? Kemudian ada satu, bukan komunitas tapi sebuah sekretariat bersama, SRPB Jawa Timur, itu sekretariat bersama relawan penanggulangan bencana Jawa Timur. Itu kumpulan para relawan-relawan kemanusiaan ya, relawan PB. Di sana saya dapat amanah jadi wakil koordinatornya, wakil koordinator. Kemudian di mana lagi ya? Di mana lagi Pak? Ada satu lembaga yang namanya Relawan Indonesia. Relawan Indonesia untuk Kemanusiaan. Itu saya dapat amanah jadi ketua cabang Jawa Timurnya, Jawa Timur ya. Oke, baik. Kemudian di Wandi Wanjus. Wandi Wanjus ya. Jadi artinya relawan atau kegiatan apapun itu jangan lupa tetap kita berkhidmat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara kita, kalau saya sih bergabung di Wandi Wanjus kebetulan 2014 dulu sampai sekarang ya, amanahnya berubah
rekan-rekan mitra Muslim yang dulu sempat jadi ketua Wandi Wanjus Surabaya, kemudian ke Jawa Timur, kemudian sekarang dapat amanah jadi MS ya. MS itu apa? Majelis Suro ya. Majelis Suro. Ini ya istilahnya petingginya ya. Penasihat. Ya penasihat gitu ya, penasihat untuk komunitas Wandi Wanjus nasional ya itu. Oke. Masya Allah, Kalau Masya Allah. kegiatan saya sehari-hari, saya tergabung di Lembaga Kemanusiaan Kota Amal Indonesia, dan saya juga di sana bertanggung jawab di Sigap ya, siaga tanggap bencana. Siaga tanggap bencana mantap. Kota Amal Indonesia. Oke. Pengennya sih nambah-nambah lagi ya, tapi tangannya Ya cuma 2 Allah, kakinya Pak. gitu. Keren banget ya. Tapi kemarin tuh saya ngobrol, ini jujur ya Pak. Karena sudah tahu dan mengenal Pak Wawan Kimiawan ya, mitra Muslim sebelum acara podcast kita, itu kan beliau ini punya banyak kegiatan. Itu gimana ya Pak time manajemennya? Dan bahkan tadi beliau nyeletuk lagi, pingin nambah lagi. Masya Allah, ini keren banget Pak. Itu siapa Pak yang menginisiasi, atau dari Pak Wawan sendiri emang dari kecil suka berbagai kegiatan atau Kalau dari kecil saya sebenarnya pengen berolahraga sebenarnya ya, pengen berolahraga. Jadi kegiatan di luar. Tapi Outdoor, iya, ya, Pak, tapi sama karena banget tidak ya. kesampaian ya, karena bukannya meraih prestasi, tapi tidak kesampaian lah gitu. Sebenarnya belum lama lah saya berkegiatan seperti ini. Ya kira-kira ya sekitar 18 tahun ke belakang. Masya Allah. Tapi jiwa-jiwa itu mulai dari sekolah itu seneng memang terkait dengan lingkungan hidup. Alam Nah, seperti ya Pak. ya, alam itu seperti itu. Baik. Dan tadi ditanya sama Ovi gimana cara mengelolanya ya. Iya Pak, Sebenarnya- saya jujur bingung loh Pak, saya kerja sama di rumah gitu ya, ngerjain tugas rumah Iya. juga udah habis gitu waktunya. Curhat ya, kayak 24 jam itu Kurang ya. gitu. Sebenarnya kalau kita pengennya nyaman itu sebenarnya hobi itu lah. Passion Karena ya, Pak, hobi ya, passion hobi ya. itu kita buat sebuah kegiatan. Masya Allah. Syukur-syukur kalau ada yang bayari gitu ya. Dari hobi jadi cuan gitu. Iya. Ada lagi sebenarnya. Saya itu tergabung di yang namanya Satuan Relawan Kebakaran Kota Surabaya. Nah ini Masya ada logo Allah, ini ya, ada logo Makanya ini ya. pakai orange, kalau mitra Iya. Muslim yang lihat di YouTube-nya langsung bisa lihat seragam Ya, beliau. ini Seragam pakaian ini juga. adalah pakaian PDL-nya Survival Skill Indonesia. Oke. Ya, ini saya tergabung di Satuan Relawan Kebakaran Kota Surabaya. Meskipun sekarang juga tidak menjabat apa-apa ya, tapi paling tidak kita bisa terlibat langsung. Masya Allah. Karena waktu Bu Risma jadi wali kota, karena saya ketahui waktu itu Surabaya ini diklaim tidak ada bencana kecuali kebakaran gitu ya. Karena kalau hanya banjir itu bukan banjir, itu hanya genangan gitu ya. Oh, oke. Nah, sehingga karena kondisi Surabaya itu hampir kalau tidak salah per hari itu rata-rata dikalkulasi secara statistik 5 kali kebakaran rata-rata. Yang saya tahu ya. Perkembangannya saya belum dapat ya. Sehingga Kota Surabaya memperbanyak ya unit pelaksana tugas UPT-UPT di tingkat kecamatan itu yang menempatkan ini mobil-mobil pemadam kebakaran. Dan kami di Satuan Relawan Kebakaran Kota Surabaya bukan tugasnya memadamkan api, tapi sebenarnya lebih pada mengedukasi pada masyarakat. Dan kita juga potensi pemadam kebakaran ya kita diajarkan juga. Cara-cara Ya, yang paling dasar ya Pak ya. sosialisasi ke masyarakat. Kadang-kadang harus membantu memadamkan terjun langsung seperti itu. Masya Allah, dan itu sebuah amanah yang nggak ringan dan nggak ini ya Pak ya, nggak mudah gitu loh. Itu pasti ada skill-skill yang harus dipelajari sebelumnya ya untuk Betul. terjun menghadapi api itu sendiri. Betul. Oke, berarti kalau seperti yang Pak Wawan jelaskan, relawan ini gimana sih Pak, posisinya itu kayak gimana sih Pak relawan itu? Ya, kalau kita persempit kembali ya Mbak V, mitra Muslim ya, relawan yang kita bahas ini adalah relawan kemanusiaan. Ya, lebih khusus lagi
relawan PB, dalam hal ini penanggulangan bencana relawan itu. Oke. Saya mencoba mendefinisikan relawan itu sebenarnya sudah ada semua yang namanya kitab suci ya. Kitab suci relawan itu ada di pegangannya sudah. Karena banyak sekali di luar, banyak orang yang masih memperbincangkan, memperdebatkan relawan itu seperti apa. Relawan kok apa kamu nggak punya pekerjaan, terus bayarnya dari mana? Iya, gitu. Jadi relawan itu sudah diundangkan dalam suatu aturan yang namanya Peraturan Kepala BNPB, Badan Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ya, nomor 17 tahun 2011. Di sanalah semua terkait dengan relawan itu diatur. Semua itu diatur. Mulai dari haknya apa, kewajibannya apa, azasnya apa. Kemudian apa yang harus dia lakukan selama terjun di bencana alam dan misi kemanusiaan, di sana ada. Jadi mitra muslim jangan pelit-pelit ya literasi kita ya. Betul. Buka saja Perka BNPB, Peraturan Kepala BNPB nomor 17 tahun 2011. Insya Allah di sana diterangkan betul tentang relawan itu. Nah, ini supaya juga karena banyak banget ya Pak kejadian itu, misalnya waktu itu ya Semeru, ya mungkin kejadian bencana alam ya. Ini yang memang tidak kita prediksi, tidak kita duga gitu ya. Kemudian kan biasanya tuh Pak ada mahasiswa, teman-teman mahasiswa ya, anak muda, karang taruna dan lain sebagainya itu kan ingin membantu juga ya kan, ingin membantu tapi belum mengerti skill untuk membantunya apa di sana. Malah ya mohon maaf ya kurang efektif gitu ya Pak mungkin. Kemudian justru jadi merepotkan ya. Kayaknya Pak Wawan ada pengalaman langsung ya. Ada pengalaman Pak. Ada kan seperti itu. Kalau misalnya sudah ada perka dan lain sebagainya kan berarti ini sudah ada landasan ya Pak ya. Ya. Kemudian kita mungkin untuk izin ke orang tua kan biasanya juga ya, orang tua tuh aduh ngapain sih ke sana? Amankan diri kamu sendiri aja gitu kan ya mungkin orang tua. Betul lah begitu. Nah, ini berarti kita cukup bisa membreak untuk mindset yang kayak gitu ya Pak ya. Ya. Jadi paling tidak begini. Relawan kemanusiaan dalam ini relawan penanggulangan bencana memang tidak sedikit masyarakat kita, mulai dari lapisan ibu-ibu, emak-emak yang kadang sudah melihat di televisi itu ya, bagaimana nyata, aduh kasihan, gimana cara menolong mereka gitu ya. Betul. Ada yang berkesempatan, ada yang memang dia terjun di relawan kemanusiaan. Jadi begini, jadi spread ya, jadi batasan relawan itu sangat luas banget. Lebar gitu ya. Ada yang memang relawan itu yang memang dia profesinya relawan kemanusiaan. Ada yang memang relawan itu dalam tanda kutip menjadi sebuah volunteer aja gitu, Pak. Ada volunteer juga. Ada yang memang yang ditunggu-tunggu. Ada yang memang waktu sempat ada waktu kosong dia bisa masuk di sana, berangkat gitu ya. Ada yang seperti itu. Sehingga ada yang memang relawan itu tidak harus memang terjun di bencana, Pak. Karena tahapan bencana alam itu adalah penanggulangan bencana itu secara garis besar itu dibagi 3, mulai dari pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Meskipun di tanggap darurat ya saat Semeru itu guguran awan panas ya waktu itu ya itu betul. Ada yang terlibat di sana. Siapa yang ngurusi terkait dengan medsos? Gitu ya, dia harus di balik layar. Kalau misalnya harus ada yang donasi, ya harus membuat rilis. Ada yang membuat rilis, ada yang membuat flyer, ya itu harus ada orang-orang yang memang tidak harus terlibat langsung. Harus editor dan sebagainya ya. Ada yang di balik layar yang memang tidak terlibat di lapangan. Jadi tidak perlu khawatir ya mitra muslim yang kepingin terlibat di relawan bencana alam itu tidak serta-merta harus terjun di lokasi bencana. Yang penting adalah keberpihakan kita. Karena landasan kita di muslim itu kan juga ada sebaik-baik manusia, mereka yang terbaik untuk sesama kan. Betul.
Apa itu di bahasanya? Al-Isra ya. Ya, Itu juga. khairun nas, ya itu kan hadisnya Nabi ya. Itu. Sehingga selagi senyampang diri kita masih sehat, masih diberikan kesempatan, waktu, apa yang bisa kita sumbangkan ya. kepada sesama. Tidak bisa bantu uang, tenaga kita. Itu kan juga sedekah kita gitu ya. Pemikiran juga Pemikiran, Pak, ya. tenaga. Ya, itu semuanya bisa kita lakukan. Itu semua better ya Pak ya. Lebih baik dibandingkan kita yang nggak ngapa-ngapain, terus kita cuma nyinyir dan kita cuma julitin aja ya. Jangan sampai ada yang ngomong bencana itu settingan ya, Mitra Muslim ya. Udah keterlaluan banget ya. Oke, baik. Nah, sejauh pengalaman Pak Wawan selama ini, tadi sebenarnya udah ke-spill sih Mitra Muslim ya. Kesana datang malah lebih nggak efektif karena mungkin nggak ada ilmu sebelumnya. Oh iya, ya. betul. Nah, Yep. ayo Pak cerita dong ke Mitra Muslim. Ada pengalaman seru apa ketika memang kalau Pak Wan ini memang orang apa lapangan ya, memang yang di lapangan banget. Ada cerita unik nggak di sana? Ya, beberapa penugasan ya saat saya ditangkap darurat. Waktu itu tahun 2018 Mbak. Waktu di gempa Donggala. Palu Donggala Sigi itu ya di Sumatera, Sulawesi Tengah ya. Sulawesi Tengah apa Tenggara ya, saya lupa. Tengah. Itu pada waktu kira-kira H+3 gitu, saya diminta untuk merekrut relawan yang siap diberangkatkan ke sana. Oke. Dan itu ada beberapa orang yang by phone dan saya ditelepon dari seseorang bapak gitu, ya. Saya langsung mewawancarai salah satunya. Bapak tahu dari mana kami membutuhkan ini? Dari pemberitaan, dari WA dan segala macam itu. Kemudian Bapak kenapa punya motivasi pengen terlibat harus jadi relawan kemanusiaan di sana? Saya kasihan Pak, karena saya lihat di televisi itu banyak korban ya, yang baik itu korban harta, kaum rentan juga itu. Oh gitu ya. Bapak punya berapa orang yang mau dilibatkan? Ada 9 orang waktu itu saya ingat. Saya langsung setelah itu saya pada kalimat yang berikutnya pertanyaan, Bapak punya skill apa gitu ya gitu. Waduh, keahlian apa ya? Saya tidak punya, pokoknya saya siap ditempatkan di mana saja, kapan saja, pokoknya saya pengen terlibat gitu. Wah. Sebenarnya jiwanya sudah baik banget. Sudah ya, keberpihakan, empati dan segala macam. Oke. Saya harus menolak baik-baik dengan humanis. Akhirnya Bapak itu sadar tidak perlu memaksakan diri Pak. Gitu. Karena relawan kemanusiaan dalam saat tanggap darurat itu pun harus punya bekal. Betul. Ya. Betul. Kata orang minimal dia itu punya DNA gitu ya. Deoksiribonukleik asid waktu itu segitu ya. DNA-nya itu DNA relawan gitu. Oh, oke. DNA relawan. Saya DNA XXY Pak dan sebagainya ini Pak udah mikir genetik ya. Iya DNA kan. Okay. Jiwa relawan itu sudah ada. Kenapa? Kalau sudah ditempatkan apalagi jauh dari lokasi kan ya. Betul. Apakah lokasi baru juga lokasi ya? baru, bagi Bapak itu. budayanya baru. Yes. Bencana alamnya juga tipenya juga tidak ada bencana itu yang sama meskipun tipenya sama ya. Oh, itu prinsip saya. Prinsip saya di banjir gitu juga. Saya banjirnya pasti berbeda. Oke, ilmu nih. Ya, bencana gunung meletus, gempa, tsunami itu pasti berbeda semuanya. Sehingga tidak boleh kita berkelakar. Aku biasa menangani banjir, aku biasa menangani tanah longsor. Punya tantangan sendiri. Tantangan sendiri. Orangnya beda, budayanya berbeda. Kita pun harus. Karena begini ya, Mitra Muslim dan Wak orang yang berada di tanggap darurat dalam bencana alam itu, anggaplah mereka itu dalam tanda kutip pada kondisi yang tidak nyaman. Ya, tidak nyaman kan? Betul. Pikirannya juga kacau, stresornya tinggi banget. Tidak mungkin seorang relawan itu juga tiba-tiba pengen terlibat aktif di sana, terus dia sama-sama pikirannya gila juga gitu ya. Stres juga gimana mau nolong orang tapi kondisinya juga begitu. Sehingga kita pun tetap harus sabar. Bagaimana kondisi di bencana alam itu kan kondisinya tidak normal. Betul. Ada beberapa pemberitaan kita memberi bantuan itu juga
ada penghadangan, penjarahan segala macam. Apakah kita terus melayani mereka resikonya tinggi ya, Pak? Dengan fight dan nggak mungkin. Justru kita harus menjadi penantang mereka, menjadi teman yang baik bagi mereka, dan kita bisa menolong diri kita sendiri. Jangan sampai kita ditolong akhirnya. Gitu. Niatnya mau nolong ya mitra muslim, tapi mungkin karena tadi ya pentingnya skill itu, tapi kita mungkin masih belum ada kesempatan belajar. Betul ya. Endingnya kita ditolong warga setempat. Kan itu headline-nya jadi nggak lucu ya, Pak. Kamu mau berapa lama terlibat? 3 hari, Pak. 3 hari. Kamu datang mau seret, ditempatkan dari lokasi menuju ke lokasi terdampak sudah sehari. Di sana kerjanya sehari, balik lagi. Udah kamu kalau gitu, di sini aja ya, nyatetin jadi administrasi aja di posko misalnya gitu ya. Masih ada job desk. Iya, kita butuh sebenarnya, butuh paling nggak seminggu, paling kemudian karena harus ada rolling kan. Karena relawan itu mitra muslim, kadang-kadang dia punya stresor yang berat. Menghadapi bagaimana menolong orang, dia kurang kondisinya, kurang sehat juga. Jadi harus di rolling. Paling sedikit itu memang 3 hari, nanti seminggu di rolling. Ada yang 3 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan sekali di rolling. Sehingga mereka tetap fresh. Kan tujuannya tetap menjadi seorang rescuer, menolong kan gitu. Betul. Mendampingi gitu. Baik. Gitu. Dan ketika memang ada beberapa bencana ya Pak, apalagi Pak Wawan tadi juga menjelaskan jangan sampai deh kita yang mau niat nolong tapi tambah ditolong gitu kan. Nah berarti kan pentingnya skill kita untuk benar-benar ya bisa tanggap bencana itu. Sebenarnya kita harus belajar dari mana sih Pak? Kalau dulu mungkin adalah yang kita kasih tahu ke anak-anak gitu ya, ke adik-adik. Kalau ada gempa itu kan juga ada carilah tempat untuk berlindung dan lain sebagainya. Memang kalau sekarang udah ada sih Pak. Nah tapi kalau kita yang udah ya usia-usia kadaluarsa gitu Pak, nah ini kan agak bingung ya Pak ya. Kita mau belajar dari mana? Sedangkan banyak sekali kan peneliti itu yang memberitahu kalau Indonesia itu juga supermarketnya bencana. Berarti kan sebenarnya ini juga harus skill yang kita punya. Betul. Ya, selain kita memang cinta Pancasila gitu ya. Itu jadi gitu, ya betul apa yang disampaikan tadi. Selain supermarketnya juga menjadi laboratorium bencana. Iya, laboratorium bencana ya. Buat penelitiannya. Kita tidak perlu panik ya, karena kenapa? Karena kita sudah berada di wilayah kita. Ibu pertiwi kita, nenek moyang kita. Jadi kita sudah paham lewat peneliti-peneliti bahwasanya kita ini berada di wilayah zona bencana. Apakah kita harus menghindari itu? Padahal ini adalah tanah tumpah kita ya, tumpah darah kita. Kita lahir dong, Pak. Kita migrasi dong. Memang salah satu mengambil resiko, menghilangi resiko bencana memang pindah itu bisa emang, tapi kan perlu effort yang besar, gitu ya, gitu. Sehingga yang penting bagi kita adalah kita sudah berada di wilayah yang rawan bencana. Lalu apa yang harus kita lakukan? Itu penting. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan itu akan terkait dengan banyak pihak yang harus terlibat. Salah satunya adalah menghitung resiko bencana, gitu. Resikonya. Hazard dikali vulnerable dibagi kapasitas. Hazard itu bahaya. Bahayanya apa? Bahaya gunung berapi kita ini ya. Banjir, kebakaran, gunung meledos, longsor segala macam. Itu adalah bahaya. Itu sudah ada di tempat bagi kita. Dikali itu vulnerability ini adalah kerentanan. Rentan itu begini. Kalau kita ini ada banjir nih di sungai. Rumah kita di pinggir sungai itu rentan nggak? Rentan kan? Oh contohnya begini, anak kecil usia 3 tahun jalan-jalan di Jalan Darmo di pinggir jalan, itu rentan nggak? Rentan ya. Kalau misalnya anak kecil sama Mbak Elsa bergandengan di Jalan Darmo, dia nggak rentan kan? Nah, ada yang menjaga. Nah, tugas kita seperti itu. Nah, mendampingi. Ya, mendampingi. Jadi tugas kita tuh mendampingi. Vulnerable itu kerentanan. Rentan itu apa? Ya tadi itu. Rumah ini sudah didesain nggak tahan bencana? Belum tentu. Kan gitu kan ya. Nah, itu kerentanan.
rumah kita di pinggir sungai, rentan nek banjir longsor piye kan gitu. Kerentanan. Kemudian bencana kebakaran. Waduh, kayak begini ya. Di kampung-kampung itu sering terjadi kebakaran karena apa? Colok sana, colok sini. Cop-copan banyak gitu. Itu rentan, kerentanan. Bahayanya nampak gitu. Nah, dibagi kapasitas. Kapasitas kita itu apa? Manusia ini yang harus dikuatkan. Kita harus belajar, punya skill. Nah, kapasitas kita. Nah, salah satunya tadi itu. Kapasitasku kalau mendampingi anak kecil harus saya taruh di sisi dalam daripada di sisi luar. Seberapa punya ilmu pengetahuan sih, seberapa tangguh juga. Tangguh juga. Kapasitas kita. Kalau begitu mulai sekarang rumah ini harus tak desain. Kalau begitu nanti kalau bikin rumah harus tahan gempa ya. Nah, itu kapasitas. Jadi peningkatan kapasitas. Sama juga kalau begitu tanggulnya ini saya perkuat agar rumah saya ini nggak abrasi misalnya. Itu ditingkatkan kapasitasnya. Berarti kalau itu fisik. Ada yang dimodifikasi ya Mas? Ya, kalau itu fisik. Kalau skill kita, kalau begitu kalau ada kebakaran saya harus belajar bagaimana cara memadamkan api. Kapasitas kita ditingkatkan. Nah, kalau itu sisi manusianya. Kalau di dalam tanggap darurat, ada yang gempa tertimpa, kita harus punya skill apa? Search and rescue. Bagaimana kita mencari orang hilang, bagaimana kita mencari misalnya almarhum Eril itu ya, kok nggak ketemu. Nah, kapasitasnya ditingkatkan. Banyak kalau Eril itu memang khas ya. Saya banyak cerita terkait dengan itu, tapi tidak boleh kita ceritakan. Itu ada yang namanya di air itu ada namanya undercut, istilahnya undercut. Jadi dicari nanti undercut sungai misalnya gitu atau bebatuan. Jadi ini sungai, ini nampak dari samping sungai. Ini tebing. Sungai itu ternyata ini ada undercut. Nah ini airnya masuk sini, dia nyantol gini. Itu banyak kasus disinyalir seperti itu. Ini ada seorang penyelam di Magelang sana saat rescue, dia kecantol, gak iso apa-apa mbak, karena dia penyelam, dia pakai oksigen kan, diketemukan, ditarik, kalau dia oksigennya habis dia nggak bisa, di dalam itu nggak bisa. Masya Allah. Jadi berasa gambarannya ya. Jadi ini ada sebuah ruangan, ini permukaan sungai, aliran begini, biasanya sih ke sini, tapi dia masuk ke sini, ketahan, dek. Airnya tetap nangkinya terus. Tetap jalan ya Pak. Karena memang nggak bisa kita bayangkan kalau sungai itu kan bukan dasar datar yang kayak kolam ya Pak ya. Gitu. Itu dia. Makanya perlu banget pembekalannya. Teksturnya pasti beda kan. Iya. Karena kita tahu bahwasanya kondisi Indonesia kita ini memang rentan bahaya dan segala macam. Tidak mungkin dong kita ini ayo pindah kemana gitu ya. Itu memang salah satu cara ya. Pindah ke bulan gitu. itu salah satu tips ya kalau menjadi resiko itu, kalau kita tidak mampu berdamai-damai dengan bencana ya kita pindah saja gitu. Contoh ini Pak, misalnya begini Mitra Muslim. Di Tuban dekat Sungai Bengawan Solo, kalau dari Babat ya melintas Bengawan Solo itu ada namanya Desa Langitan, biasanya ke pondok pesantren Langitan gitu ya. Nah ternyata di sana itu tidak sedikit dari masyarakat kita yang masyarakat di sana itu setiap kalau musim penghujan itu kan sering banjir nih Bengawan Solo ya, itu meluber kemana-mana. Nah, masyarakat di sana punya resiko rentan sebenarnya. Resikonya apa? Dia akan kebanjiran, terbawa air dan segala macam. Ada resiko kesana. Ya, tadi kan ditanyakan terkait rumus ya. Jadi rumus ya. Nanti Mitra Muslim juga jangan cari ya, literasinya harus kuat nih gitu ya. Rumus resiko bencana gitu dicari sendiri. Tapi secara garis besar resiko itu adalah hasil perkalian dari bahaya hazard dikali vulnerability itu adalah kerentanan dibagi dengan kapasitas. Jadi bahaya yang mengancam itu apa? Kalau di sungai ya bahayanya bisa banjir, abrasi ya segala macam.
Gunung meletus juga begitu banyaknya. Vulnerability, kerentanan kita kalau dekat banjir, dekat sungai, ya kita bisa hanyut, rumah kita bisa longsor, dan berbagai macam. Itu semuanya bisa dikurangi resikonya kalau kita punya kapasitas, kemampuan kita. Nah, salah satu yang saya sebutkan tadi itu, di Langitan itu tidak sedikit dari masyarakat penduduk setempat itu punya perahu kecil gitu ya di rumah-rumahnya itu. Jadi mereka sudah menyiapkan begitu ya. Oh, udah ready. Ya, sudah disiapkan, prepare. Sehingga kenapa sih tiap tahun di wilayah situ, ada wilayah yang tempat lain lah di Indonesia suka banjir, kamu suka di tempat banjir terus gitu ya. Kok nggak pindah-pindah mereka? Padahal kalau sudah banjir beritanya besar, banjir di mana gitu. Nah, bisa mengancam jiwa ya, Pak. Tapi ternyata mereka juga punya kapasitas. Dengan kapasitas itu, dengan kapasitas kita naikkan, berarti resikonya akan juga semakin kecil nanti. Baik. Dan ini mungkin yang perlu kita tingkatkan ya Pak, literasi, edukasi, dan sekarang itu insya Allah kita sudah dipermudah dengan adanya media sosial, itu kan kita juga bisa belajar. Saya tambahkan Mbak, jadi apa penting dari BPBD, jangan-jangan enggak. Jadi kalau sesuai dengan kitab sucinya definisi relawan tadi itu, ya cukup ambil di sana saja tentang kapasitas kemampuan skill ya terkait dengan peningkatan skill, kapasitas, pengetahuan dan skill terhadap relawan kemanusiaan bencana alam. Itu paling tidak ada 26 klaster, Mbak. Banyak juga ya Pak. Mulai dari kaji cepat. Kaji cepat itu pengkajian saat tanggap darurat, dia harus menilai di sana bagaimana 1 jam, 2 jam, 3 jam itu sudah sampai di lokasi. Dia harus dibekali bagaimana. Dia hanya mencatat bagaimana risiko-risiko yang ada terdampak. Kemudian skill research and rescue. Kita bisa menjadi seorang relawan di bidang kesehatan. Kita bisa jadi relawan dari sisi hanya ngurusi air bersih. Dia memang spesialisnya di situ. Iya, air bersih. Jadi misalnya nanti teman-teman di Suara Muslim atau rekan-rekan, aku apa yang pengen terlibat? Bikin air panas. Tiap ada bencana, bikin aja tenda gitu, air panas sedia. Air panas itu luar biasa. Untuk mandi, untuk susu bayi, untuk wedang jahe, segala macam. Terus nyiapkan air panas tok, itu sebuah peran relawan yang luar biasa. Belum nanti skill terkait dengan shelter, tempat tinggal. Sementara itu ya. Betul. Tenda-tenda dan sebagainya. Belum lagi nanti ada klaster di mana cara humas pelaporan terkait dengan keuangan. Masih banyak sekali. Terus ke media ya, untuk melaporkan update-nya. Nah, karena begini, bencana ini urusan bersama. Tidak bisa diurusi sendiri-sendiri. Pemerintah itu tidak mampu kalau ngurusi bencana itu sendirian gitu ya. Kalau sendiri maka butuh keterlibatan semua pihak. Nah, termasuk Anda mungkin kaum muslim ya, yang mungkin membekali diri sendiri itu juga termasuk terlibat ya Pak. Betul, maka di penanggulangan bencana itu dikenal dengan namanya pentahelik. Jadi penta itu 5 gitu ya. Keterlibatan dalam bencana alam itu. Mulai dari peran pemerintah itu memang yang penentu kebijakan. Yang kedua adalah peran dunia usaha. Ya mereka ini susu misalnya, dia bantu susu. Perusahaan ya, baik itu dananya segala macam kan, kelibatan secara fisik juga, CSR keluar gitu ya. Kemudian masyarakat. Nah, yang ketiga peran para ahli bencana dari ini penting. Dan yang kelima adalah media massa. Jangan sampai media massa itu membuat kondisi gaduh, membuat stres gitu ya. Makin horor ya Pak ya, bencananya gitu. udah Sehingga betul, 5 komponen ini harus saling menunjang. Relawan masuk dalam di kategori masyarakat itu. Masyarakat ya Pak ya, tapi yang sangat-sangat heroik banget. Oke, baik. Ini mungkin terakhir Pak, karena waktunya yang terbatas gitu ya. Pengennya ngobrol banyak lagi sama Pak Wawan, bukan hanya rumusnya tadi aja gitu ya. Sama Pak Wawan Kimiawan, tapi ada rumus-rumus untuk meningkatkan jiwa-jiwa sosial kita. Tapi kita mau main games dulu Pak.
nanti V akan membagikan 2 pernyataan, Pak ya. Pernyataan. Ini atau itu, gitu Pak. Jawabannya itu aja ya. Ini dan itu. Jawabannya antara dua. Dari Oh, 2 gitu. itu Pak, Oh, tapi itu. dikasih alasan. Kayak gitu ya. Siap, Sudah siap. siap ya Pak ya. Mitra Muslim menjadi saksi kita. Menjadi saksi kita. Oke, yang pertama nih Pak. Orang yang berani atau orang yang penurut? Ayo Pak. Berani. Berani. Ya. Terus. Kelihatan banget. Kenapa tuh Pak? Kok Ya, jadi begini. Penurut itu dia tuh dikendalikan. Oh iya ya. Ya, Jadi dikendalikan. boneka ya Pak. Enggak ya. Enggak, Kalau ya. orang yang berani memang dari jiwa dia yang berani. Brave gitu ya, Ya. Pak. Wah, Masya Allah. Berani dalam hal apapun ya Pak. Pastinya Tentunya yang dalam beralasan kebenarannya. dan syariah. Oke, wah mantap Mitra Muslim. Oke, next. Menolong perempuan muda yang sakit atau perempuan sepuh tapi sebenarnya kondisinya sehat-sehat aja, Pak. Ayo, gimana Iya, Pak? tentunya Kalau dihadapkan sesuatu Pak waktu bencana. dalam kondisi real itu adalah sesuatu yang logik dulu ya. Yang di dalam ilmu survival itu kalau dia tidak dilakukan dia mati. Oh, oke. Nah, sehingga kalau pertanyaan seperti itu mudah. Mudah ya. Udah. Iya. Aduh, nggak jadi pertanyaan. Ya, iya. Easy, Jadi easy level. yang sakit ya dia nggak ya kayak yang tadi kan tidak sakit ya. Bonusnya mudah. Kan gitu. Bonusnya mudah ya. Oke. Jadi yang sakit, ya, yang Pak, sakit pasti ya. lah. Kayak sakit itu kan ya dia bermasalah kan gitu. Saya mau ikut Gader aja nggak jadi-jadi. Ketemunya sama Pak Wawan jadi diingetin deh. Oke, next Pak. Orang yang jujur atau orang yang setia? Wah, pilihan yang sulit Saya ya, Pak. dulu saya itu salah satunya punya Tagline. nah tagline begitu ya. Ada beberapa tagline sebenarnya Oke. yang saya kenal itu. Iya. Begini ada yang kejujuran adalah segalanya. Katanya gitu ya. Ya Allah. Jadi jujur itu ya bisa menguasai apa yang disebutkan tadi itu. Yang nomor 2 setia ada di mencakup tadi itu. Oke, Setia itu. ini cukup menepis ya. Jadi Pak Wawan nggak playboy ya, Mitra Muslim. Dia setia karena jujur. Ini ya. Oke, next nih Pak. Ini seru juga. Orang yang terampil atau orang yang suka menolong. Wah, kayaknya asasnya relawan. Iya. Gimana nih Pak? Betul, ya. Terampil atau suka menolong? Harus pilih salah satu. Pilih salah satu ya. Masya Allah. Padahal semuanya ada di azas relawan. Iya. Mungkin menemukan case khusus pernah. Iya. Jadi sebelum menjawab itu tadi kan ada pertanyaan orang yang terampil. Terampil ini katanya dengan kerelawanan tentunya kan ya. Terampil. Harus punya skill ya. Betul. Terus gimana? Terampil tapi kalau tidak dipraktekkan. Percuma Ya, ya, Pak, ya. gitu kan ya. Oke, Ya, jadi pilih karena kalau yang suka menolong, saya yakin yang suka menolong itu dia terampil. Oh. Nah, kenapa begitu? Orang yang menolong itu harus menolong dirinya sendiri. Oke. Nggak mungkin kalau orang menolong terus dirinya sendiri tidak ditolong itu. Ada nggak sih Pak di relawan self rescue juga? Menolong dirinya sendiri. Dirinya. Karena jadi seorang rezeki itu harus dia selamat dulu baru menolong orang lain. Oke. Karena boleh cerita ya sedikit aja. Ada satu case misalnya itu sampai dalam kondisi darurat. Orang itu harus tinggal dengan sebuah kondisi yang tidak bisa ditolong dan dia mati daripada mati dua-duanya. Ya. Harus menolong diri sendiri Oke. daripada menolong orang lain. Daripada kita menolong dan kita sendiri juga jadi korban. Ini satu case ya yang kecuali ada satu kisah memang seorang yang di Kepulauan Seribu itu ada kapal yang tenggelam. Itu ada seorang pemuda, dia punya life jacket. Nggak bisa ini, saya harus menolong ibu yang sedang hamil itu. Ya. Akhirnya dia kasihkan ke ibu hamil, tapi dia akhirnya meninggal. Ini beda. Ini sudah sangat Case, sangat kondisi yang khusus memang. Masya Allah. Jadi gitu ya. Setiap relawan punya resiko untuk memilih Iya. dia atau yang ditolong. Iya betul. Oh. Wow. Nah, itu. Sampai saya begini ya. Saat apakah teman-teman di sini tuh kalau naik kapal apa ya yang duduk cari kalau kalau di kamar udah ketemu kamar udah tidur aja. Kalau sudah ketemu saya harus berbeda. Kalau naik kapal cari di mana tempat pelampung yang ada.
Oke. Oh, di situ. Setelah itu bagaimana cara memakai pelampung itu? Oh, itu ada semuanya. Iya sih. Jalur Ada evakuasi alarm dan juga sebagainya begitu. ya, Pak. Tahu nggak itu yang belenduk-belenduk itu? Iya. Ya, skoci darurat itu. Kalau perlu dibaca itu cara menggunakan. Oh, nanti saya begini. Di mana sih alat pemadam kebakaran itu? Kalau Anda naik bis, apa yang tuanya naik bis saja? Enggak. Sudah naik bis, bagaimana cara saya meloloskan diri kalau terjadi kecelakaan ya? Sudah begitu saja. Oh, ini pas ya untuk orang-orang yang overthinking seperti saya. Saya kalau naik bis itu deket Palu. Karena naik betul kan? deket Ya. Palu. Nah, ini ada yang selanjutnya, Pak. Ini terakhir, tapi ini penting banget. 3 kata untuk sosok relawan. Ayo, mau digambar kayak gimana, Pak? Silakan. Ya, saya teringat dari tagline-nya Sekretariat Bersama Relawan Penanggulangan Bencana Jawa Timur, SRPB ya. Itu punya 3 kata. Bersinergi, bersatu, bersinergi untuk peduli. Masya Allah. Ya, bersatu ya, kita harus bersatu dalam sebuah banyak relawan di sana itu bersatu karena Dari harus manapun dipikirkan kan, sama karena ya. kalau waktu bencana ada polisi, tentara, masyarakat dan Iya, sebagainya. betul. Oke. Bersinergi, kerjasama dong. Oke. Sinergi, kamu punya apa, saya punya ini, punya apa itu. Untuk peduli, mau tidak mau kita harus peduli pada korban, peduli masyarakat, peduli lingkungan, alam ya, Pak, ya. dan segala Peduli macam. lingkungan juga. Bersatu, bersinergi untuk peduli. Masya Allah. Oke. Baik, terima kasih ya Pak Wawan. Mungkin terakhir ada apa ya Pak? Sertifikat atau lain sebagainya supaya Mitra Muslim juga paling gampang sekarang mungkin yang lagi duduk yang mendengarkan kita kalau mau jadi relawan. Nah, itu harus kemana? Harus siap-siap apa tuh Pak? Betul. Yang pertama, Mitra Muslim kalau kepingin jadi relawan itu adalah sikap mental kita harus kita siapkan dulu ya. Seberapa kuat skill kita ya, tanpa mental yang bagus itu nggak berlaku. Iya Pak. Itu rumus dalam ilmu survival seperti itu. Masya Allah. Kita harus siapkan. Dan jangan lupa relawan itu sebenarnya kalau pingin lebih fight dan lebih paripurna lagi itu ada sertifikasi relawan. Iya, ada ini sertifikasi relawan. Nah, nanti ya. kalau sertifikasi relawan ini akan diatur selanjutnya ya memang. Karena kenapa? Kalau pada kondisi-kondisi tertentu dalam tanggap darurat, saat kita masuk ke posko ya, akan ditanya kamu punya keahlian apa. Nah, kalau tanpa kita memberikan sertifikat relawan atau kecakapan khusus kita, masa kita hanya ngomong aja. Minimal itu ada menjadi bukti kita, jadi portofolio kita. Skill ya. Nah, portofolio kita. Oke, siap. Terima kasih ya Pak Wawan. Luar biasa. Kimiawan ya Mitra Muslim yang sudah hadir dan juga sudah bisa didengarkan ya Mitra Muslim saat ini atau disaksikan di live di YouTube kami Suara Muslim TV. Barakallah untuk apapun yang sudah disampaikan Pak. Semoga menjadi ilmu yang berguna untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, sehat selalu semuanya yang ada di sini, kru semua dan juga Mitra Muslim ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya selalu Terima kasih. dengarkan podcastnya Suara Muslim ya, dan juga langsung subscribe, like, comment juga di YouTube-nya Suara Muslim TV. Saya Fadilita Putri pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.